David dan Goliat. Ini bukanlah cerita biasa, karena belum pernah ada cerita seperti ini. Kisah perlawanan yang nyata, keyakinan, dan semangat pantang menyerah. Ini adalah kisah David dan Goliat. Dan itu dimulai di sini, pada hari cerah yang indah di padang rumput hijau yang subur. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari yang indah ini. Ini adalah David, seorang gembala yang baik hati, mencintai Tuhan dan bahagia. David adalah anak bungsu dari 8 bersaudara dan menghabiskan sepanjang hari mengawasi domba-dombanya. Namun saudara-saudaranya adalah tentara negara mereka, memerangi musuh dalam perang yang panjang. Sekarang terjadi pada suatu hari. David, ayah merasa tidak enak badan hari ini. Tolong bawa ini ke saudara-saudaramu. Tentu saja, ayah. Aku akan dengan senang hati membawakan makanan ini. Ayo, ayah istirahatlah. Lalu, David berangkat dari rumahnya dan segera tiba di mana pertempuran itu terjadi. Matahari sudah mulai terbenam, dan sebagai suatu peraturan, kedua pasukan mundur. Kalian tahu, mereka hanya akan bertarung di siang hari dan mundur saat matahari akan terbenam. David, apa yang kau lakukan di sini? Untuk membawakan makanan. Mengapa kau membawakan kami makanan? Di mana ayah? Dia di sini untuk mengolok-olok situasi kita. Kita tanpa lelah berperang di sini, sementara dia bersantai sepanjang hari di ladang mengawasi domba-domba. Saudaraku, sebenarnya... Cukup, berikan itu pada kami dan pergi dari sini. David merasa sedih karena saudara-saudaranya salah paham. Tetapi tahu bahwa mereka lelah dan stres karena perang, dia memutuskan untuk pergi. Tapi saat itu, tanah bergetar dan ada bayangan menutupinya. David mendongak dan melihat seorang pria besar, setinggi 9 kaki, mengenakan baju besi baja dan helm tebal. Dia juga membawa senjata besar di tangannya dan menatap tentara mereka dengan marah dan menggertakkan gigi. Siapa dia? Sementara saudara laki-laki David tidak mau menceritakannya, seorang prajurit muda merasa kasihan padanya dan mulai menceritakan semua tentang pria besar itu. Namanya adalah Goliat. Dia adalah seorang pengganggu. Sejak 40 hari terakhir, dia muncul di sore hari dan menantang kita untuk berduel. Melihat ukurannya, tidak ada prajurit kita yang melangkah maju. Dia menggunakan itu untuk keuntungannya dan begitu juga tentara mereka. Hari lain berlalu, namun tidak ada seorang pun dari pasukanmu yang menerima tantanganku. Aku tidak akan menunggu lebih lama. Kesabaranku sudah habis. Suatu hari aku akan memilih salah satu dari kalian dan kita akan bertarung. Mengatakan demikian, raksasa itu pergi. David memandang tentara negaranya dan merasa sangat sedih. Tidak ada yang harus terintimidasi. Apa yang bisa kita lakukan? Percayalah pada Tuhan dan juga jaga keyakinanmu. Apa maksudmu? Pada malam itu, ketika para prajurit kembali ke tenda mereka, David pergi untuk berbicara dengan raja. Yang mulia, namaku David, dan saudara-saudaraku adalah tentara di pasukanmu. Oke, dan? Aku datang ke sini untuk memintamu mengabulkan permintaanku. Dengar, nak. Lihat sekeliling. Aku tidak benar-benar dalam situasi untuk mengabulkan keinginan. Aku meminta izinmu untuk membiarkan aku melawan Goliat. Raja terkejut. Mulutnya terbuka lebar. Kau? Apa kau sudah hilang akal? Dengan Tuhan di sisiku, aku tidak takut pada siapapun. Raja berpikir sejenak. Dia benar-benar menginginkan seseorang untuk melawan Goliat. Tapi David pikirnya. Baiklah, tapi
Aku yakin kau menyadari konsekuensi yang tidak terhindarkan. David tidak mengatakan apa-apa, tetapi hanya membungkuk dan pergi. Dan kemudian datang keesokan paginya. Para prajurit mencoba mengenakan baju besi pada David, tetapi tidak ada yang pas untuknya. Tidak apa-apa, Tuhan adalah baju besiku. Dengan demikian, dia meninggalkan tenda dan pergi ke sungai terdekat. Di sana, dia memilih beberapa batu untuk digunakan dengan ketapel, dan kemudian melihat ke langit dan berdoa. Atas namamu, Tuhan, atas namamu. Dan kemudian, dia pergi ke medan perang, di mana Goliat yang tidak sabar menunggunya. Apa ini? Aku mengharapkan pria terkuat kalian, dan kalian mengirimku tongkat? Apa ini lelucon? Jangan terlalu arogan untuk menganggap dirimu adalah yang paling kuat, karena hanya Tuhan yang paling berkuasa dari semuanya. Mari kita lihat. Goliat mencabut pedang dari sarungnya dan meraung sekuat tenaga, mencoba mengintimidasi David. Tetapi David tidak takut padanya. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan batu-batunya, memasukkannya ke dalam ketapel dan kemudian mengayunkannya, menembakkannya ke arah raksasa. Goliat bahkan tidak bisa mengedipkan mata karena batu-batu itu meluncur ke arahnya seperti angin dan tepat mengenai dahinya. Dia jatuh ke tanah dengan wajah terlebih dulu. Sulit dipercaya. Semua orang terkejut, dan musuh melihat hal yang tak terpikirkan di depan mereka melarikan diri. Semua orang bersorak dan menggendong David di pundak mereka. Terima kasih, David. Kau memang paling berani. Jangan berterima kasih padaku, Raja, tapi pada Tuhan, karena dialah yang telah mengalahkan musuh. Aku ini hanyalah perantara. Raja tergerak oleh pengabdian David kepada Tuhan. Tidak mudah bagi seorang raja untuk mengatakan bahwa rakyat negerinya telah memberinya pelajaran yang luar biasa. Tapi aku bukan salah satunya. Kau, David muda, telah mengajariku dan kami semua bahwa kepercayaan memberi kita harapan. Kepercayaan memberi kekuatan, dan di atas segalanya, keyakinan memberi keberanian untuk menghadapi yang terberat dari yang terberat.